Sword of Coming, episode 262. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebuah serangan pedang yang dahsyat melesat dari daratan menuju Pulau Osmanthus yang terletak di tengah laut. Serangan pedang lainnya segera menyusul, dan juga melonjak dari atas lautan awan di atas kota Nagatua. Kekuatan kedua serangan pedang itu luar biasa dan mengguncang bumi. Satu demi satu, dua semburan ki pedang turun dari langit dan mengukir jurang yang dalam ke laut antara kota Nagatua dan Pulau Osmanthus. Saat Chen Pingan memejamkan mata untuk memahami niat pedang, pendekar pedang tua di tingkat inti emas itu telah kembali sadar. Pendekar pedang tua itu tidak berusaha menangkap niat pedang yang cepat berlalu seperti Chen Pingan, dan ia tidak mencoba meminjam kekuatan eksternal ini. Ini bukan karena ia kurang berpengalaman dibandingkan seorang seniman bela diri di tingkat keempat, tetapi karena ia sangat menyadari risiko dan konsekuensinya. Setelah seorang kultivator pedang membentuk niat pedangnya sendiri, akan ada risiko besar terjadinya konflik internal jika mereka secara sembarangan mempelajari atau menyerap niat dan esensi yang terkandung dalam serangan pedang kultivator pedang lain. Hal ini dapat menyebabkan niat pedang murni mereka menjadi tercampur dan tidak murni. Akan tetapi, jika niat pedang kedua kultivator pedang itu sebagian besar serupa, maka mempelajari dan menyerap niat pedang masing-masing tentu akan bermanfaat. Niat pedang dari pedang terbang terikat Mazi, Shed, didasarkan pada prinsip mencari naungan di bawah pohon. Dengan demikian, niat pedangnya selaras dengan dinginnya musim semi, salju tebal, mata air yang jernih, dan sebagainya. Namun, niat pedangnya tidak selaras dengan api besar, panas terik musim panas, tungku api, dan sebagainya. Ini benar-benar berbeda dari niat membunuh dan sifat menyerang dari dua serangan dari awan, yang tampaknya berasal dari niat sebenarnya di medan perang. Dengan demikian, pendekar pedang tua itu tentu saja tidak akan mengikuti jejak serangan pedang ini untuk menguasai dan mempelajari niat pedang mereka. Sebaliknya, beberapa kultivator pedang junior yang baru saja naik ke 5 tingkat tengah dan memiliki niat pedang yang tidak stabil mungkin akan mendapat manfaat dari menguasai dan mempelajari niat pedang ini, meskipun niat pedang tersebut sangat berbeda dari niat pedang mereka sendiri. Chen Pingan berdiri diam dan tanpa sadar mengambil posisi meditasi berdiri. Seberapa berpengalaman dan jelikah Mazi? Tentu saja ia tak akan mengganggu anak muda itu saat ia menikmati kesempatan kecil yang ditakdirkan ini. Malahan, ia sengaja mengangkat tangan dan mengibaskan lengan bajunya, menyingkirkan beberapa bayangan dingin yang ditawarkan oleh pohon leluhur. Tak hanya itu, ia juga secara aktif menangkap beberapa helai ki pedang yang menghilang dengan cepat, membiarkannya meresap ke dalam halaman kecil sehingga Chen Pingan dapat memahaminya lebih dalam. Sementara itu, Mazi merasakan rasa hormat dan kekaguman yang lebih dalam terhadap kultivator pedang di kota Nagatua. Serangan pedang Sang Dewa Bumi cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan membalikkan lautan, dan ia melancarkan serangan-serangan ini untuk menghalau lawan-lawannya. Hal ini tidak terlalu mengejutkan. Yang benar-benar menentukan jarak Sang Dewa Bumi ke 5 tingkat atas, sebenarnya adalah sesuatu yang melampaui kekuatan eksternal serangannya. Sebaliknya, seseorang harus mempertimbangkan kohesi niat pedang. Jika niat pedang tersebar dan esensinya kacau, dan jika niat pedang bocor ke sekitarnya, maka meskipun kuat, itu mencerminkan ketidakmampuan sang pendekar pedang untuk mengendalikan niat pedangnya dengan sempurna. Kultivator pedang yang dengan berani melepaskan serangan pedang dari kota Nagatua telah mempertahankan kohesi dalam niat pedang mereka meskipun serangannya telah menyeberang begitu jauh ke dalam laut. Faktanya, Mazi hanya bisa mempertahankan tingkat kohesi ini sekitar 300 meter, kurang lebih. Bagaimana mungkin dia tidak berseru kagum? Para kultivator pedang di tingkat ke-10 juga disebut sebagai kultivator di tingkat abadi bumi, dan mereka hanya selangkah lagi untuk menembus penghalang dan maju ke 5 tingkat atas. Karena para kultivator pedang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, mereka seringkali tampak intens dan tak terkendali saat berada di 5 tingkat tengah. Dengan demikian, mereka juga akan tampak lebih transenden dibandingkan dengan para abadi terestrial tingkat baru lahir biasa di tingkat ke-10. Hal ini dapat dilihat pada Wei Jin dari kuil angin salju, yang telah sepenuhnya meninggalkan dunia kultivasi untuk berkultivasi dalam pengasingan sebelum maju ke tingkat giok kasar.
Dari kelihatannya, kultivator pedang tua di kota naga tua itu pasti sangat kesal dengan seseorang di Pulau Osmanthus klan Fan. Kalau tidak, mereka tidak akan melancarkan serangan pedang sekuat itu dan menghadapi pembalasan dari surga. Ma Zi menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Bibi Gui, bertanya, "Nyonya Gui, sosok sakti siapakah itu? Apakah mereka mengincar klan Fan kita, atau mereka sedang berkonflik dengan seorang penumpang di pulau ini?" Bibi Gui ragu sejenak sebelum memberikan jawaban samar, kemungkinan besar dia seorang kultivator transenden dari kota naga tua, dan mereka mungkin terlibat konflik dengan beberapa murid klan Jiang dari sekte tablet giok benua daun payung. Klan Fan dan Pulau Osmanthus tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kita hanya perlu tetap netral. Ma Zi menghela napas penuh emosi dan berkata, "Karena ini pertarungan antara para dewa dari puncak gunung, yang perlu kita lakukan hanyalah menikmati pertunjukannya." Bibi Gui tersenyum tipis dan menjawab, "Itu wajar saja." "Tunggu, kau bilang itu klan Jiang dari sekte tablet giok?" Ma Zi tiba-tiba berseru kaget. "Apakah ini klan Jiang pemilik tanah suci Gua Awan?" Namun, Bibi Gui sudah menutup pikirannya dan memutus metode komunikasi ini. Ia tidak lagi menanggapi pertanyaan-pertanyaan pendekar pedang tua itu. Ma Zi tidak terlalu memikirkannya, dan ia hanya menganggapnya sebagai Bibi Gui yang khawatir Pulau Osmanthus akan terjebak dalam baku tembak, mengingat identitasnya yang aneh. Bibi Gui perlu memperhatikan situasi ini. Melihat Chen Pingan masih berlatih meditasi berdiri, Ma Zi memutuskan untuk menarik pedang terbangnya dan duduk di dekat meja batu. Terdapat banyak gua surga dan tanah terberkati di dunia ini, dan 10 dunia besar, 36 dunia kecil, dan 72 tanah terberkati dibagi antara dunia agung dan dunia lainnya. Tanah-tanah tersebut dibagi berdasarkan kualitas, dan tanah terberkati kolam jernih milik Sekte Dekret Ilahi Benua Botol Harta Karun Timur adalah tanah terberkati dengan kualitas yang sangat rendah. Sementara itu, tanah terberkati Gua Awan milik klan Jiang Benua Daun Payung adalah tanah terberkati yang luar biasa. Ketika Chen Pingan akhirnya membuka matanya, lelaki tua itu tersenyum dan bertanya, "Bagaimana?" Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Saya hanya memahami betapa mengesankannya serangan pedang ini. Namun, saya tidak bisa menjelaskan mengapa atau bagaimana serangan itu begitu mengesankan. Setelah merenungkannya cukup lama, saya hanya bisa sedikit memahaminya. Sayang sekali, akan lebih baik jika serangan pedangnya sedikit lebih lambat. Haruskah seorang kultivator pedang di tingkat abadi bumi berkonsultasi denganmu, Chen Pingan, terlebih dahulu sebelum memutuskan kecepatan serangan pedangnya?" Ma Zi berkomentar geli. Chen Pingan menggaruk kepalanya dan menjawab, "Tentu saja saya tidak berani meminta ini." Chen Pingan tiba-tiba diliputi kecemasan. Mungkinkah seorang kultivator pedang sedang mencoba menghancurkan Pulau Osmanthus? Ma Zi melambaikan tangan dan menjawab dengan senyum santai, "Tidak, mereka hanya sedang berselisih dengan beberapa penumpang dari benua daun parasol yang saat ini berada di pulau ini. Karena itulah mereka melancarkan 2 serangan pedang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Serangan pedang mereka sangat terampil, dan sama sekali tidak melukai fondasi Pulau Osmanthus. Sebenarnya, ini pada dasarnya bisa dilihat sebagai perwujudan niat baik terhadap Pulau Osmanthus. Sebaliknya, kecuali mereka bertarung di daerah terpencil dengan sedikit penduduk, konflik antar manusia abadi seringkali mengakibatkan aura mereka menyebar ke lingkungan sekitar ketika mereka tak mampu menahan serangan. Hal ini sangat umum." Ma Zi menjelaskan semuanya dengan sederhana, tetapi sebenarnya ia telah mempertimbangkan lebih dari itu. Pedang abadi yang tak dikenal di tingkat abadi bumi itu entah seseorang yang sangat mematuhi aturan atau seseorang yang memiliki ikatan lama dengan klan penggemar kota naga tua. Kemungkinan yang terakhir jelas lebih besar. Di tempat lain di Pulau Osmanthus, suasananya tidak sedamai dan serasi seperti di halaman kecil bernama Guimai. Ekspresi wajah Jiang Beihai sangat gelap. Seorang tetua tamu Nascentier yang sudah tua dari klannya roboh bersimbah darah, dan jubah abadinya yang bernilai selangit, hutan bambu tinta, hancur total. Perbaikannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga lebih baik membeli jubah abadi yang baru. Namun, tetua tamu tua itu tidak terluka parah, dan tak lama kemudian ia berdiri dengan gemetar. Ia hanya tampak dalam kondisi menyedihkan. Ini karena kekuatan serangan pedang kedua sebagian besar telah dihalangi oleh jubah abadi berharga yang dianugerahkan kepadanya oleh Patriark Klan Jiang.
Pria tua jangkung kurus itu melotot ke arah kota naga tua sambil menggertakkan gigi dan meludah. Bajingan itu melancarkan 2 serangan diam-diam kepadaku. Kau sudah keterlaluan. Apa yang sebenarnya terjadi, Tetua Su? Tanya Jiang Beihai dengan suara pelan. Namun, kakinya tetap terpaku, dan tubuhnya tetap tak bergerak. Bukan hanya dia, keturunan langsung klan Jiang, yang benar-benar diam, tetapi bawahannya, serta para murid dari Sekte Tablet Giok, juga sama. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tetua tamu tua itu sangat frustrasi, dan suaranya dipenuhi rasa tak berdaya saat ia berspekulasi. Kedua serangan pedang itu dilancarkan oleh orang yang sama, dan asal serangan pedang itu adalah lautan awan di atas kota naga tua. Mungkinkah seorang leluhur tua dari klan Fu sedang memperingatkan kita menggunakan senjata sudo abadi? Jiang Beihai merenung sejenak sebelum menjawab. Klan Fu tidak pernah menyukai klan Ding, sementara klan Ding memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sekte Daun Parasol. Memang, berkat dukungan orang tersebut, klan Ding mampu mempertahankan kekuasaan yang kuat di kota naga tua. Sekte Tablet Giok kita telah menjadi musuh bebuyutan Sekte Daun Parasol selama lebih dari 1000 tahun, jadi secara logis, musuh dari musuh kita seharusnya adalah teman. Sekalipun kita memilih membawa Pulau Osmanthus klan Fan, alih-alih paus penelan harta karun klan Fu, ke Gunung Stalaktit kali ini, mereka seharusnya tidak merasa begitu bermusuhan dan dendam terhadap kita. Klan Fu tidak bodoh, dan mereka pasti tahu kekuatan Sekte Tablet Giok. Mereka juga pasti tahu posisi klan Jiang kita di Sekte Tablet Giok. Lagi pula, klan Fu selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Fan. Mungkinkah ini karena Nyonya Gui? Mungkin ada leluhur tua di klan Fu yang menaruh hati padanya. Wanita berpakaian istana itu berspekulasi dengan hati-hati. Jiang Beihai merendahkan suaranya dan terkekeh marah, lalu berkata, kita tidak terang-terangan merebut Lady Gui dari mereka, kan? Tidak, kita sedang membicarakan bisnis secara terbuka dan jujur. Jika Pulau Osmanthus milik Fuki, dan jika Lady Gui adalah gundiknya, maka serangan terhadap kita ini bisa dijelaskan. Namun, seorang leluhur klan Fan mendapatkan Pulau Osmanthus ini berkat keberuntungan di masa lalu, jadi mengapa klan Fu mau membantu mereka? Apakah klan Fu benar-benar menganggap Sekte Tablet Giok kita sebagai orang yang mudah ditipu? Jika aku sedikit melebih-lebihkan, apa kau percaya jika aku mengatakan bahwa kedua leluhur kita yang pemarah itu akan segera menyerbu kota naga tua untuk menginterogasi para pelaku? Kaum wanita selalu suka memikirkan urusan romantis, sementara kaum pria selalu suka memikirkan wilayah dan penaklukan. Tatapan mata lelaki tua kurus tinggi itu tajam saat ia memperingatkan Jiang Beihai dengan pikirannya, Tuan muda, kita tidak bisa memberitahu sekte tentang perjalanan kita ke Gunung Stalaktit. Jiang Beihai mengangguk dalam hatinya dan menjawab sambil tersenyum kecut, Penatua Su, aku mengerti apa yang lebih penting. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku akan segera pergi ke kota naga tua. Aku perlu menemui pendekar pedang abadi itu secara langsung, dan aku harus mencari tahu situasinya dan menyelesaikan masalah ini. Baru setelah itu kita bisa pergi ke Gunung Stalaktit tanpa khawatir. Aku akan berusaha kembali ke Pulau Osmanthus sesegera mungkin. Hati-hati, Tetua Su, kata Jiang Beihai dengan suara lembut. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mempermalukan Sekte Tablet Giok atau klan Jiang Gua Awan. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu langsung melayang ke udara, melaju mengikuti angin menuju kota naga tua. Sebelumnya, lelaki tua itu telah menyimpan hutan bambu tinta, jubah abadi yang sangat berharga. Dalam perjalanannya menuju kota naga tua, luka-lukanya yang berlumuran darah sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini benar-benar teknik abadi yang dapat menumbuhkan daging baru, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator Nascentier yang kuat dan telah lama terkenal di benua daun parasol. Setelah 2 serangan pedang dahsyat itu, semua orang di Pulau Osmanthus terlibat dalam diskusi yang penuh semangat, terlepas dari apakah mereka penumpang atau anggota klan Fan. Untungnya, mereka semua adalah kultivator berpengalaman dan berpengetahuan dari pegunungan yang telah berkelana ke seluruh dunia. Karena mereka memiliki hak untuk pergi sendiri ke Gunung Stalaktit, mereka secara alami adalah orang-orang yang cakap, terlepas dari apakah mereka pedagang atau kultivator petualang. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak takut atau panik dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Pulau Osmanthus segera mengirimkan orang-orang untuk menenangkan semua orang,
sehingga tak lama kemudian keadaan kembali tenang. Setelah mengantarkan ramuan obat dari kaki gunung ke halaman kecil bernama Guimai, Jinsu segera kembali ke sisi gurunya, Nyonya Gui. Saat itu, wanita yang santai itu sedang dalam suasana hati yang jarang untuk menyeduh teh. Melihat muridnya kembali, ia memberikan Jinsu secangkir teh hangat. Jinsu duduk, dan bahkan sebelum ia sempat menyesap teh buatan gurunya, pikirannya sudah tenang berkat pengaruh gurunya. Nyonya Gui tahu Jinsu punya banyak pertanyaan, tetapi ia tidak ingin terlalu banyak membahasnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, ini memang bencana yang tak terduga bagi tuan muda dari klan Jiang. Namun, ini adalah berkah dari surga untukmu dan aku. Jinsu, tak perlu bertanya apa-apa. Setelah kembali dari Gunung Stalaktit, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertemukanmu dengan orang yang melepaskan serangan pedang itu. Dia terkekeh pelan sebelum melanjutkan, selalu ada surga yang lebih tinggi, dan selalu ada orang yang lebih cakap. Ini bukan pernyataan yang tidak masuk akal, dan sebaiknya kau menahan diri saat kau berkeliling dunia sendirian di masa depan. Jinsu tidak terlalu menghiraukan kata-kata bijak itu. Ia sudah berbalik menatap kota naga tua yang jauh, matanya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Di dalam pelataran kecil yang terpisah dari urusan duniawi, sama sekali tidak perlu khawatir dengan angin yang bertiup melewati pegunungan. Setelah itu, Chen Ping'an berlatih pedang dengan pendekar pedang Golden Courtier yang sudah tua setiap hari. Ma Zi hanya perlu melakukan 3 hal. Pertama, memanggil pedang terbangnya dan membuatnya tak berwujud saat memasuki tubuh Chen Ping'an. Setelah itu, ia dapat membantu Chen Ping'an menempa 3 jiwa abadinya, mengkonsolidasikan jalan bagi cahaya embrionya, semangat yang menyegarkan, dan esensi yang tenang. Yang kedua adalah menekan tingkat kultivasinya dan mengendalikan pedang terbangnya, Shet, menggunakan teknik seorang kultivator pedang. Ia kemudian akan bertarung melawan Chen Ping'an. Terakhir, Ma Zi perlu mengamati Chen Ping'an saat pemuda itu berlatih teknik pedang dari kitab suci pedang sejati. Ia akan memberikan bimbingan kepada Chen Ping'an, dan ia juga akan mengoreksi Chen Ping'an setiap kali ia menemukan kekurangan pada postur pemuda itu. Namun, cara Chen Ping'an berlatih pedang sangat menarik. Ia tidak mengeluarkan pedang dari kotak pedang kayunya, melainkan hanya membentuk tangannya seolah-olah sedang memegang pedang. Ma Zi pernah bertanya kepada Chen Ping'an tentang hal ini, tetapi jawaban Chen Ping'an relatif absurd dan menggelikan. Chen Ping'an telah menjelaskan bahwa dari 2 pedang di kotak pedangnya, yang bernama Subduing Demons adalah pedang milik orang lain, jadi wajar saja jika ia tidak bisa menggunakannya tanpa izin. Sementara itu, ia pernah menggunakan Eliminating Fiends, pedang kayu lokas, sekali di medan perang, tetapi ia menyadari bahwa pedang itu terlalu ringan untuknya. Chen Ping'an merasa perlu mendapatkan pedang besi dengan berat yang sesuai untuk pedang latihan pertamanya. Jika tidak, akan terasa salah jika ia menggunakan pedang yang begitu ringan hingga hampir terasa tidak ada. Ia harus menggunakan pedang berat dan tetap bisa melancarkan serangan pedang yang sangat cepat. Dengan begitu, ia bisa beralih ke pedang kayu jika bertemu lawan kuat yang tak bisa dikalahkan oleh pedang beratnya nanti. Dengan pedang kayu, ia bisa melancarkan serangan pedang tercepatnya. Sebagai seorang kultivator kuat yang dipandang sebagai dewa transenden oleh manusia, Ma Zi kurang tertarik pada teknik pedang para seniman bela diri. Karena itu, ia tidak memiliki perasaan yang kuat terhadap pengejaran keras kepala Chen Ping'an, seorang pendekar pedang yang sedang berkembang. Bahkan, ia merasakan sedikit cemoohan di dalam hatinya. Jika seseorang menggali ladang untuk mencari makanan, harta karun langka macam apa yang mereka harapkan. Namun, jika Chen Ping'an berminat untuk meredam niat pedangnya, maka Ma Zi kemungkinan besar tidak akan dapat menahan diri untuk membicarakan hal ini selama 3 hari 3 malam dengan Chen Ping'an. Jinsu, gadis Osmanthus, akan mengantarkan 3 kali makan sehari ke halaman kecil itu, dan ia sangat lega karena Chen Ping'an tidak mencoba memanfaatkannya dan memerintahnya seolah-olah ia benar-benar seorang pelayan rendahan. Ia tidak memintanya untuk berlarian mengambil barang-barang, juga tidak memintanya untuk membantunya berganti pakaian dan mandi. Kalau tidak, ini pasti akan sangat menyusahkannya. Bahkan saat mengganti air obat di bak mandi, Chen Ping'an sendiri yang melakukannya. Hal ini membuat Jinsu akhirnya memiliki sedikit kesan baik terhadap Chen Ping'an, tamu muda namun terhormat dari klan Fan. Selain itu, dia perlu mengisi ulang anggur Osmanthus di halaman Guimai secara berkala.
Dengan status Jinsu, wajar saja jika ia memilih untuk membawa lusinan pot anggur osmanthus ke halaman kecil itu sekaligus. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk tidak memilih solusi yang jauh lebih sederhana ini. Salah satu alasannya adalah agar ia bisa bertemu kembali dengan pemuda itu, memberinya lebih banyak kesempatan untuk menguji kekuatannya. Lagi pula, perjalanan jauh melintasi lautan terasa agak membosankan dan biasa saja bagi gadis-gadis osmanthus seperti mereka, terutama karena mereka sudah sangat familiar dengan rute-rute ini. Ada yang disebut 10 pemandangan Pulau Osmanthus, termasuk hal-hal seperti bulan yang terang benderang seiring pasang surut air laut. Samar-samar terlihat pohon osmanthus tumbuh di bulan, yang kemudian menciptakan fatamorgana istana-istana kuno. Selama perjalanan, penumpang juga dapat melihat gerombolan ikan terbang berputar-putar di sekitar Pulau Osmanthus, dan sebagainya. Awalnya, para gadis osmanthus juga terpesona oleh pemandangan menakjubkan ini. Bahkan, beberapa penumpang bahkan membayar seniman untuk melukis pemandangan indah ini. Namun, setelah melihatnya berulang kali, para gadis osmanthus tidak lagi terpesona oleh pemandangan ini. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada orang-orang unik dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Pulau Osmanthus. Chen Ping'an bangun pukul 5 pagi setiap hari. Langit masih gelap, dan ia akan berlatih 6 langkah meditasi jalan selama kurang lebih 2 jam. Ma Zi akan tiba sekitar pukul 7, dan kultivator pedang tua itu akan dengan santai minum setoples anggur osmanthus sambil menunggu Chen Ping'an selesai berlatih teknik tinju yang hambar dan biasa-biasa saja itu. Sebenarnya, lebih tepat dikatakan bahwa Chen Ping'an akan menunggu lelaki tua itu selesai minum setoples anggurnya. Setelah Ma Zi selesai minum, kira-kira sudah waktunya bagi Jinsu untuk mengantarkan sarapan. Mereka akan makan selama setengah jam, dan Ma Zi akan menggunakan waktu ini untuk menjelaskan secara singkat kekuatan dan niat pedang dari serangan pedang yang akan ia lepaskan nanti. Ia juga akan menceritakan beberapa kisah unik atau menarik tentang para kultivator pedang kepada Chen Ping'an. Setelah itu, Chen Ping'an akan mengembalikan kotak sarapan kepada Jinsu, yang menunggu di pintu depan halaman. Ia akan berterima kasih padanya, dan tidak akan malu untuk langsung meminta anggur osmanthus jika ia perlu mengisi kembali persediaannya di halaman kecil. Mengikuti saran Ma Zi, latihan Chen Ping'an akan dimulai dengan mudah di pagi hari dan secara bertahap menjadi lebih sulit seiring berjalannya hari. Chen Ping'an pertama-tama akan berlatih teknik pedang dari kitab suci pedang sejati selama 4 jam. Selama waktu ini, Ma Zi akan tiba-tiba menyerangnya tanpa peringatan dari waktu ke waktu, dengan sengaja merusak teknik pedang anak muda itu. Oleh karena itu, Chen Ping'an perlu menyempurnakan 4 teknik pedang, termasuk teknik longsor dan teknik penekan dewa, dan ia juga perlu mewaspadai serangan mendadak dari kultivator pedang Golden Courtier kapanpun. Pada hari-hari tertentu, Ma Zi mungkin memutuskan untuk langsung memindahkan sesi latihan sore ke pagi hari. Sebelum sore tiba, mereka berdua pasti akan makan siang sebelum memulai sesi latihan tanding. Sejak awal hingga sekarang, Ma Zi diam-diam telah meningkatkan basis kultivasinya yang tertekan dari tingkat tempat tinggal ke tingkat pengamatan laut, tingkat ke-7. Sambil duduk di samping meja batu dan minum sendirian, kultivator pedang tua itu akan terus melancarkan serangan pedang dan mengendalikan pedang terbangnya yang terikat, saat menyerang Chen Ping'an. Ma Zi tidak peduli teknik apapun yang digunakan Chen Ping'an untuk menangkis serangan pedangnya, entah itu teknik tinju sederhana yang memancarkan aura menakutkan, 4 teknik menyerang dan bertahan yang ia pelajari dari kitab pedang sejati, atau serangkaian teknik tinju bajingan yang mampu membunuh tuannya. Yang Ma Zi pedulikan hanyalah Chen Ping'an bisa menghindari pedang terbang yang mengejarnya dengan ganas, atau ia bisa membalasnya dengan pukulan atau serangan lainnya. Sering kali Chen Ping'an dipenuhi cedera dan pakaiannya compang camping bahkan sebelum sesi pertarungan sore berakhir. Terkadang, Ma Zi akan memperlambat serangannya dan memberi Chen Ping'an yang sangat berantakan kelegaan. Ia akan meneguk anggur lagi, dan kacang, kerang bawang putih, ikan goreng, salad kuping babi, dan camilan lainnya sudah lebih dari cukup untuk dinikmati bersama anggurnya. Namun, setiap kali Chen Ping'an diberi kesempatan langka untuk beristirahat, serangan berikutnya dari lelaki tua itu pasti akan sangat kejam dan menggelegar. Ma Zi mungkin sedang menikmati ikan goreng renyah, tetapi jantung Chen Ping'an akan tertusuk oleh serangan pedang secepat kilat.
Pedang terbang itu kemudian akan berputar-putar membentuk busur dan menusuk jantungnya untuk kedua kalinya dari belakang. Setelah melihat ini, pendekar pedang tua itu mencibir, "Kalau bukan karena pedang terbangku yang tak berwujud, kau pasti sudah mati 2 kali. Kau tak akan bisa lagi menikmati ikan asin merica ini. Chen Pingan, meskipun hanya demi camilan kecil ini, kau harus berusaha lebih keras." Demi menjamin kelangsungan sesi latihan mereka, tidak ada rencana makan malam di halaman Guimai. Sebagai gantinya, hanya ada camilan tengah malam. Jinsu hanya perlu meninggalkan makanan di dekat pintu halaman. Secara umum, Chen Pingan akan berdiri diam untuk menerima pukulan mulai sekitar pukul 5 sore. Pedang terbang Ma Zi akan menembus jiwanya untuk menempa kekuatan dan ketangguhan ketiga jiwanya yang abadi. Mulai baru-baru ini, kultivator pedang tua itu tidak lagi menjelaskan teknik pedangnya secara detail kepada Chen Pingan. Ia hanya menyesuaikan kekuatannya dengan hati-hati dan membiarkan Chen Pingan perlahan-lahan merenungkan rasa sakitnya. Chen Pingan menyukai sekaligus tidak menyukai periode waktu ini. Ia menyukainya karena ia memahami manfaat besar yang akan diberikan oleh latihan keras ini bagi kultivasi seni bela dirinya. Namun, ia tidak menyukainya karena akan selalu mengingatkannya pada pengalaman menyiksanya di bangunan bambu di gunung tertindas. Untungnya, kultivator pedang tua itu relatif lebih pendiam. Hal ini berbeda dengan lelaki tua bertelanjang kaki itu, yang serangannya yang mengerikan dan tanpa henti bagaikan dewa dari istana surgawi yang melumat manusia biasa hingga mati dengan cara yang kejam dan tanpa ampun. Karena itu, sesi latihan di halaman Guimai jauh lebih santai daripada sesi latihan di bangunan bambu. Chen Pingan tidak hanya mampu menahannya, tetapi ia bahkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih meditasi jalan serta 2 teknik pertahanan dari kitab suci pedang sejati, teknik gunung dan teknik mengenakan zirah. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki yang mencari kegembiraan di tengah rasa sakit akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Yaitu, jika ia berlatih teknik longsor yang melibatkan kecepatan luar biasa dan gerakan kompleks sambil menggertakkan gigi dan menghadapi rasa sakit luar biasa akibat isi perutnya dikeluarkan, jantungnya ditusuk, organ-organnya dicincang, dan sebagainya, tebasan pedangnya akan semakin cepat. Hasilnya, pemahaman Chen Pingan tentang teknik serangannya berkembang pesat dan nyaris seperti dewa. Setelah beberapa saat, Chen Pingan hampir merasa seolah-olah ia benar-benar memegang pedang surgawi saat ia berpura-pura memegang pedang dan melepaskan teknik longsor. Seolah-olah cahaya pedang benar-benar akan membubung ke langit dan menerangi halaman kecil itu dengan cahaya dinginnya. Seringkali pukul 9 malam ketika sesi latihan mereka akhirnya berakhir. Setelah seharian berlatih, Chen Pingan akan pergi merebus air sebelum memasukkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan ke dalam bak mandi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sambil menunggu air mendidih, ia akan berjalan ke pintu masuk halaman untuk mengambil makanan yang diantarkan Jinsu. Pria tua dan anak laki-laki itu akan menggunakan meja batu sebagai meja makan dan menikmati camilan tengah malam. Jika Chen Pingan mengalami luka serius, atau tubuhnya berlumuran darah, ia akan langsung melompat ke bak mandi sebelum bergabung dengan Ma Zi untuk menikmati camilan tengah malamnya. Bahkan jika Ma Zi makan lebih dulu, ia akan tetap duduk di dekat meja batu dan menunggu Chen Pingan bergabung dengannya. Sambil makan, anak laki-laki itu merangkum poin-poin baik dan buruk dari sesi latihan pedang hari itu. Hal ini mirip dengan mengulas permainan Go yang telah selesai. Bagaimanapun, Ma Zi adalah seorang kultivator pedang tingkat inti emas, jadi ia secara alami memiliki kemampuan observasi yang tajam dan wawasan yang unik. Meskipun basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada kakek Cui Chan, Ma Zi lebih bersedia untuk mendalami dan menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Chen Pingan menerima jawaban yang memuaskan untuk sebagian besar pertanyaannya. Setelah membersihkan kotak makanan, Chen Pingan akan terus berlatih meditasi jalan dari panduan mengguncang gunung. Bahkan jika 10 atau 100 tahun telah berlalu, dan tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, Chen Pingan mungkin masih bersikeras berlatih jurus tinju yang paling sederhana dan paling sederhana ini. Chen Pingan akan kembali ke kamarnya untuk tidur ketika tengah malam tiba. Ia akan mengulang jadwal yang hampir sama setiap hari, dan tanpa disadari, ia telah menyaksikan lebih dari 30 matahari terbit dan terbenam di Pulau Osmanthus. Dari 9 pemandangan di laut, 3 telah berlalu dengan tenang. 10 hari berlalu, dan kultivator pedang tua menyarankan agar Chen Pingan beristirahat sejenak dari kultivasinya.
Mereka akan melewati pemandangan keempat di rute tersebut, jadi Chen Pingan harus pergi ke pohon Osmanthus leluhur untuk menikmati pemandangan tersebut. Karena lelaki tua itu berkata demikian, Chen Pingan memutuskan untuk mengikuti nasihatnya. Kebetulan fajar menyingsing ketika Chen Pingan tiba di puncak gunung Pulau Osmanthus. Puncak itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan dari kejauhan, ia melihat sebuah celah raksasa di depan mereka. Rute perjalanan Pulau Osmanthus akan membawa mereka langsung melalui celah ini. Terdapat pegunungan yang menjulang di kedua sisinya, dan deretan demi deretan bangunan di puncaknya. Bangunan-bangunan ini dibangun di atas pulau-pulau pegunungan dan diselimuti awan dan kabut. Pemandangan ini bukan karena kekuatan abadi yang tersembunyi di pulau-pulau terpencil di tengah laut ini. Melainkan, pemandangan ini terasa aneh karena sepasang patung dewa emas setinggi 300 meter yang berdiri di atas tebing terjal di dua pulau yang berseberangan. Patung-patung ini megah dan luar biasa, dan warnanya tetap keemasan yang memukau bahkan setelah dihantam ombak selama bertahun-tahun. Bahkan para pemurniki pun akan merasa takjub saat melihat patung-patung ini. Menurut legenda, dewa-dewa formal yang diwakili oleh dua patung emas tersebut adalah Jenderal Dewa yang pernah menjaga gerbang surgawi utara dan Dewa yang pernah mengendalikan kekayaan air utama dunia. Dewa pertama memegang pedangnya di depannya, dengan ujung pedang menyentuh tanah dan tangannya bertumpu pada gagangnya. Seolah-olah ia adalah dewa raksasa yang menatap dunia fana. Sementara itu, dewa yang terakhir adalah dewa tertinggi yang dilayani oleh banyak dewa hujan, dan mereka secara nominal bertanggung jawab atas distribusi awan dan hujan yang dilakukan oleh para naga sejati di dunia. Wajah dewa hujan itu samar-samar dan tertutup awan serta kabut, sehingga mustahil untuk menentukan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Ada pita 5 warna dari material tak dikenal yang melayang di sekujur tubuhnya dan melayang lembut di udara, tampak selincah dan seaktif mungkin. Hal ini menghidupkan patung raksasa dewa yang tubuh emasnya telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu, membuatnya tampak seolah-olah dewa itu masih hidup dan mengerahkan kekuatan ilahinya di dunia fana, mengendalikan kekayaan air di seluruh wilayah selatan. Chen Pingan duduk bersila di bangku panjang yang terikat pada pagar di puncak gunung. Ia menghadap kedua patung itu dan perlahan-lahan meneguk anggur. Para pemurniki di sampingnya sebagian besar berbicara menggunakan dialek resmi benua buluh sempurna dan benua daun payung, meskipun beberapa terkadang berbicara dalam dialek lokal kota naga tua. Chen Pingan tentu saja tidak dapat memahami mereka. Untungnya, ada seorang penyulingki dari klan kipas Pulau Osmanthus tak jauh dari sini. Ia tampak seperti gadis muda, namun pakaiannya tidak seperti gadis-gadis Osmanthus lainnya. Suaranya nyaring, dan kemungkinan besar ia yang menjelaskan keunikan pemandangan di laut ini. Ia menggunakan dialek resmi benua Vial Harta Karun Timur untuk menjelaskan adegan dua dewa yang saling berhadapan ini, dan ia menjelaskan kepada para penumpang asal-usul kedua patung dewa ini. Selain itu, ia juga memperkenalkan mereka pada sejarah panjang kekuatan abadi yang berada di puncak gunung. Seseorang bertanya mengapa Pulau Osmanthus tidak akan berlabuh di sini, dan gadis muda dari klan Fan tersenyum dan menjelaskan bahwa pasukan abadi ini tidak pernah menerima kapal yang berkunjung, meskipun mereka mengizinkan kapal-kapal tersebut lewat. Jika ada yang berani memasuki pulau-pulau itu tanpa izin, mereka akan langsung diusir, dan itulah keberuntungannya. Jika situasinya lebih parah, mereka mungkin akan dipenjara di suatu penjara di pulau-pulau. Bahkan, ada beberapa kasus tragis di mana orang-orang dieksekusi langsung oleh kekuatan abadi itu. Akhirnya, gadis muda itu tersenyum dan memberitahu para penumpang dari pegunungan bahwa mereka akan menemukan pemandangan berikutnya dalam 5 hari. Pemandangan ini sungguh luar biasa, dan sungguh sayang untuk dilewatkan. Pulau Osmanthus perlahan berlayar di antara dua tebing. Sebuah bola sulaman tiba-tiba meluncur turun, terbang ke arah seorang pemuda yang sedang menikmati pemandangan di puncak gunung. Pemuda itu tanpa sadar menangkap bola sulaman itu dan dengan linglung menatap ke arah tebing, tidak yakin mengapa kekuatan abadi itu melakukan hal ini. Pemurniki muda dari klan Fan tercengang, dan ia buru-buru berseru, "Tuan muda, saya dengar dari para senior saya di Pulau Osmanthus bahwa beginilah cara para wanita dari kekuatan abadi ini mencari suami. Dia menyukai Anda, dan ini adalah kesempatan yang ditakdirkan sekali dalam 100 tahun. Tuan muda, jika Anda belum menikah, Anda harus menyetujui hubungan ini. Bahkan jika Anda sudah, bagaimanapun,
hanya bidadari yang merupakan murid langsung dari kekuatan abadi ini yang berhak melempar bola sulaman ke arah bejana yang lewat. Anda sungguh tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu berharga ini. Tuan muda, Anda harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Saat pemurniki muda itu memegang bola sulaman dan melihat ke suatu tempat di tebing curam, jelaslah bahwa ia tengah menjalani pemeriksaan di danau pikirannya. Setelah beberapa saat, pemuda itu tampaknya lulus ujian ini, dan bola sulaman yang terbuat dari pita warna-warni itu tiba-tiba terbuka dan mengikat pergelangan tangannya. Sementara itu, ujung pita yang lain terbang menuju puncak gunung, membawa serta pemuda itu, yang melayang menuju sebuah bangunan berwarna-warni yang terletak di samping kaki patung dewa di atas tebing. Ada seorang wanita muda yang sangat cantik di dalam gedung penuh warna itu, dan pipinya memerah saat ia menggenggam erat ujung pita warna-warni itu. Ada beberapa wanita dengan aura abadi yang luar biasa berdiri di sekelilingnya, dan mereka tersenyum tipis seolah memberikan restu mereka kepada sepasang kekasih suci yang bagaikan jodoh yang ditakdirkan di surga. Chen Ping'an menyaksikan semuanya, dan ia tidak merasa iri atau cemburu saat menyaksikan pemuda itu naik ke surga dalam satu langkah. Ia juga tidak mendesah haru dan merenungkan pertemuan-pertemuan aneh di dunia. Sebaliknya, ia hanya sedikit terombang-ambing. Saat itu, pemuda itu hanya berdiri sekitar 12 langkah darinya. Ketika gadis muda dari klan Fan menyebutkan apakah ia sudah menikah atau belum, raut wajahnya jelas sedikit berubah. Namun, sebuah kesempatan besar telah menantinya, sehingga ia dengan tegas meninggalkan istrinya, yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Chen Ping'an mengangkat kepalanya dan melirik ke arah bangunan berwarna-warni di tebing. Ia merasa wanita abadi yang melempar bola sulaman itu mungkin memiliki basis kultivasi yang mengesankan, tetapi penilaian karakternya sungguh sangat kurang. Setelah kembali ke halaman Guimai, Ma Zi tertawa terbahak-bahak sambil minum anggur dan makan camilan. Aku tidak menyangka akan ada bola sulaman yang dilempar ke pulau ini. Sayang sekali targetnya bukan kau. Sayang sekali, sayang sekali. Kau harus sadar bahwa dalam sejarah Pulau Osmanthus, tidaklah berlebihan untuk menyebut peristiwa bola sulaman warna-warni yang dilempar dari puncak gunung ini sebagai kejadian sekali dalam 100 tahun. Sayang sekali kau tidak bisa mendapatkan kesempatan romantis yang ditakdirkan ini. Chen Ping'an meringis mendengar ini, dan ekspresi jenaka menghilang dari wajah lelaki tua itu saat ia melanjutkan dengan suara lembut. Sebenarnya, semua 10 adegan Pulau Osmanthus mengandung takdir, ada yang besar dan ada yang kecil. Tentu saja, ini adalah takdir yang hanya bisa diharapkan. Semuanya ditentukan oleh takdir. Ambil contoh bola sulaman warna-warni yang dilemparkan ke pulau hari ini. Siapa sangka orang yang beruntung itu adalah seorang kultivator pengembara tingkat abode dengan bakat kultivasi yang pas-pasan. Ekspresi Ma Zi berubah serius, dan ia menyarankan, kau boleh mengabaikan 9 adegan itu, dan itu tidak masalah meskipun kau sama sekali tidak berniat mencoba keberuntunganmu. Namun, kau harus pergi sendiri ke kaki Pulau Osmanthus saat kita tiba di adegan berikutnya. Semakin dekat kau dengan air laut, semakin baik. Ini karena kesempatan takdir berikutnya adalah kesempatan besar yang bahkan akan membuat iri para kultivator Golden Courtier atau Nascent Soltier. Kalau cuma coba-coba, aku tolak aja, kata Chen Ping'an kesal. Lebih baik dan lebih praktis berlatih pedang di halaman ini. Kultivator pedang tua itu membelalakkan matanya dan berseru, pergilah, kau pasti harus pergi. Sekalipun peluangnya lebih kecil dari 1:10.000, kau tetap harus pergi ke sana untuk mencoba peruntunganmu. Jangan sampai kita berharap semuanya berjalan lancar dalam kultivasi, tetapi setidaknya kita harus punya sedikit harapan. Jika kau pergi ke sana, kalian bisa menikmati pemandangan sekaligus mencoba peruntungan. Sekalipun kau gagal mendapatkan kesempatan besar itu, kau tidak akan kehilangan apapun. Dasar bocah nakal. Ingat ini, kata-kata "bagaimana jika" adalah kata-kata yang paling menakutkan bagi para pemurniki, tetapi itu juga merupakan hasil yang paling diinginkan oleh para pemurniki. Tuan Ma, saya bukan pemurniki. Saya seniman bela diri murni, kata Chen Ping'an hati-hati. Si tua pendekar pedang menepuk dahinya sebelum berdiri dan menggerutu, kau benar-benar membuatku marah. Kau bisa berlatih sendiri selama 2 hari ke depan. Aku perlu berkeliling untuk menenangkan pikiranku. Menghadapi orang keras kepala sepertimu seharian ini sungguh membosankan. Benar saja,
Mazi tidak muncul di halaman Guimai selama 2 hari berikutnya. Karena itu, Chen Ping'an hanya bisa berlatih pedang sendiri. Setelah itu, lelaki tua itu tampak lelah karena perjalanan jauh ketika kembali ke halaman Guimai dan bertemu Chen Ping'an sebentar. Setelah mengatakan bahwa Chen Ping'an baik-baik saja, dan untuk menjaga suasana tetap kondusif, ia menghilang lagi dari halaman. Chen Ping'an hanya menganggap bahwa lelaki tua itu sedang mengurus urusannya sendiri. Hal ini tidak aneh. Beberapa hari berlalu, dan Pulau Osmanthus tiba di lokasi kelima di sepanjang rutenya, Palung Naga Banjir. Karena lelaki tua itu kembali mengingatkannya pada pemandangan ini, Chen Ping'an memutuskan untuk beristirahat setengah hari. Setelah memberitahu Jinsu tentang hal ini, gadis Osmanthus itu tiba di halaman Guimai pada siang hari. Ia memberitahu Chen Ping'an bahwa sudah waktunya untuk turun gunung dan menikmati pemandangan tersebut. Karena ia adalah tamu Osmanthus dari klan Fan, ada jalan setapak yang istimewa dan tenang baginya untuk menuruni gunung. Hanya ada sedikit orang di jalan setapak ini, dan Jinsu menjelaskan asal-usul Palung Naga Banjir kepadanya sambil berjalan berdampingan. Banyak naga banjir dan kerabat mereka tinggal di Palung Samudra itu. Kebanyakan dari mereka memiliki garis keturunan yang tidak murni dan campuran. Naga-naga berdarah murni di antara mereka akan menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk menjelajahi berbagai benua di daratan. Mereka akan terbang tinggi di angkasa, memanipulasi awan, dan menurunkan hujan. Perjalanan pulang akan mengharuskan mereka mengarungi angin sejauh puluhan ribu kilometer, dan ketika akhirnya kembali ke sarang, mereka akan benar-benar kelelahan. Tanpa aturan dan perintah dewa, seringkali ada naga banjir yang menggunakan kekuatan mistis mereka untuk menurunkan hujan secara sewenang-wenang. Tindakan semacam itu biasanya mengakibatkan bencana. Karena itu, naga banjir seringkali menjadi naga banjir jahat di mata orang biasa. Oleh karena itu, mereka diburu tanpa henti oleh para pemurniki setempat, yang berusaha membantu manusia dan mendapatkan tubuh naga banjir, yang merupakan harta karun alami. Chen Ping'an terkejut dengan informasi ini, dan ia buru-buru mempercepat langkahnya menuju kaki gunung di Pulau Osmanthus. Ia lahir di dunia kecil permata, dan di sanalah naga sejati terakhir di dunia dibantai. Karena itu, ia pasti harus melihat wujud asli para naga banjir. Mungkinkah makhluk-makhluk spiritual di Palung Naga Banjir itu dianggap sebagai keturunan atau murid para naga sejati? Tak lama kemudian, Chen Ping'an tiba di kaki gunung. Ada banyak perahu kecil yang ditambatkan di sepanjang dermaga pulau, dan para tukang perahu yang berdiri di dalamnya semuanya adalah pemurniki dari klan Fan yang sangat akrab dengan perjalanan melintasi Palung Naga Banjir. Pulau Osmanthus menjamin para penumpangnya bahwa selama mereka tidak membuat suara keras atau mengganggu klan Naga Banjir dengan kekuatan mistis mereka, mereka pasti tidak akan menghadapi bahaya apapun. Bahkan jika ada bahaya, para kultivator tingkat inti emas di Pulau Osmanthus akan segera datang untuk membantu mereka. Para tamu Osmanthus tidak perlu membayar ekstra untuk menaiki perahu-perahu kecil ini. Hal ini sungguh beruntung bagi Chen Ping'an, karena ia rela membayar beberapa koin kepingan salju untuk pengalaman ini. Ia dan Jinsu menaiki sebuah perahu kecil yang dikemudikan oleh seorang lelaki tua. Chen Ping'an mendapati lelaki tua itu sedang memegang sebuah galah bambu sepanjang 3 meter, dan terdapat sebuah kolom berisi simbol-simbol azimat yang terukir di galah tersebut. Di antara simbol-simbol jimat ini, terdapat 4 karakter kuno berbentuk cacing yang tampak seperti frasa, berkonsentrasi pada tugas yang ada, yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang otentik. Jimat yang memuat frasa ini disebut jimat pemotong kunci, sebuah jimat tingkat tinggi. Kitab penghindaran kematian yang otentik memberitahu para kultivator bahwa jejak darah akan merembes dari jimat setelah berhasil dibentuk. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan, dan ini hanya bukti bahwa jimat tersebut telah mencapai tahap pencapaian yang luar biasa. Melihat hal ini, Chen Ping'an bertanya kepada Jinsu tentang nama jimat di tiang bambu tersebut. Jinsu benar-benar bingung, seolah-olah ia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Ia pun menghampiri tukang perahu, dan lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Sejujurnya, saya juga tidak tahu. Tuan saya juga tidak bisa menjelaskannya ketika beliau menyerahkan perahu dan tiang bambu itu kepada saya, dan saya dengar benda-benda ini sudah ada sejak klan Fan membuka rute ini. Kami para tukang perahu di Pulau Osmanthus mengatakan bahwa itu adalah tongkat pengusir naga yang dapat mengusir kerabat naga banjir di air. Namun, kenyataannya,
kami sendiri tidak mempercayainya. Sebaliknya, kami lebih mempercayainya. Lelaki tua itu mengambil segenggam kertas manusia dan kuda kertas yang dilipat dari kertas foil seputih salju dari tas di samping kakinya. Jika kita bertemu naga banjir yang berenang di bawah perahu kita tinggal ambil segenggam kertas ini dan lemparkan ke air. Kerabat naga banjir akan cepat bubar setelahnya, dan cara ini selalu berhasil bagi kita. Jika kita ingin memutar balik palung naga banjir, perjalanan kita akan bertambah 100.000 kilometer. Untungnya, palung naga banjir hanya terlihat dan terasa mengerikan di permukaan. Namun, kenyataannya, Pulau Osmanthus tidak pernah mengalami masalah dengan naga banjir selama beberapa ratus tahun terakhir. Dengan kata lain, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tukang perahu itu tertawa terbahak-bahak, dan jelas terlihat bahwa ia seorang pria tua yang jujur dan terus terang. Bagaimanapun, jika sesuatu yang tidak diinginkan benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana besar yang bahkan Pulau Osmanthus pun akan sulit untuk melarikan diri, apalagi perahu kita yang kecil. Ada begitu banyak naga banjir dan spesies terkait di sana, jadi betapa menakutkannya jika mereka semua membuat gelombang secara bersamaan. Kalau kau tanya aku akan bilang bahwa bahkan seorang abadi pedang Nascentier mungkin akan kesulitan melarikan diri dari naga banjir jika mereka berani menantang mereka di sini. Ada ketidaksenangan di wajah Jinsu saat dia menggerutu, ada tamu di kapal, jadi mengapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Tukang perahu tua itu tersipu malu dan mengalah, saya akan berhenti. Silakan duduk, Tuan Muda. Kita akan segera menuju ke sana untuk menikmati pemandangan spektakuler palung naga banjir. Saya jamin semuanya akan aman dan sehat. Palung naga banjir adalah palung samudra purba, dan airnya begitu jernih sehingga dasar samudra dapat terlihat di banyak tempat. Lebarnya lebih dari 5 km, dan panjangnya membentang ribuan kilometer. Naga banjir dan kerabatnya hidup di sepanjang palung ini, dengan berbagai ukuran dan warna. Beberapa setipis lengan, sementara yang lain setebal batang pohon raksasa. Konon, mata naga banjir terbesar sebesar batu-batu besar. Sisik-sisik tampak berkilauan di bawah air, dan pemandangan ini membuat orang-orang ketakutan dan terdiam. Mereka tidak berani berbicara, karena khawatir mengganggu naga banjir dan mendatangkan amukan malapetaka atas diri mereka sendiri. Tukang perahu tua itu tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di langit. Lihat ke sana, Tuan Muda, itu seekor naga banjir yang kelelahan kembali ke parit setelah mengendalikan hujan di sebidang tanah. Oh, sepertinya ia juga terluka parah. Kemungkinan besar ia diincar oleh para pemurniki di benua pusaran selatan, dan mereka mungkin sudah lama memburunya. Memang, tidak semua naga banjir cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup. Beberapa dari mereka mati saat kembali, dan mayat mereka seringkali menjadi rezeki tak terduga bagi kapal-kapal antar benua yang melintas. Namun, Pulau Osmanthus sangat baik, dan kami tidak akan menyeret mayat-mayat naga banjir yang mengapung ke pulau itu. Sebaliknya, kami akan menempatkan mereka di terumbu karang pulau dan membawanya kembali ke palung naga banjir. Chen Pingan dan Jinsu melihat ke arah yang ditunjuk oleh tukang perahu tua itu, dan mereka melihat sosok raksasa jatuh dari lautan awan dan menghantam laut di kejauhan. Terdengar cipratan air yang dahsyat. Untungnya, naga banjir yang kelelahan itu telah mendarat beberapa kilometer jauhnya dari Pulau Osmanthus, dan pendaratannya yang keras tidak terlalu berpengaruh pada perahu-perahu kecil yang melintasi lautan. Perahu-perahu kecil itu hanya bergoyang maju mundur dengan sedikit lebih kuat. Perahu-perahu kecil perlahan-lahan hanyut di sepanjang kedua sisi Pulau Osmanthus, dan mereka hampir tak pernah menyimpang terlalu jauh dari pantai. Jarak mereka paling jauh hanya 1 atau 2 kilometer. Air lautnya jernih, dan perahu-perahu kecil yang banyak itu bagaikan pedang melayang yang berhenti di udara. Sementara itu, banyak naga banjir yang tertidur dan bermain-main di kedalaman laut. Mereka tampak seperti naga yang melingkar di puncak gunung, dan pemandangan ini membuat orang lupa bahwa mereka sedang menikmati pemandangan ini dari permukaan laut. Chen Pingan tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dia mengulurkan tangannya ke belakang dan menggenggam gagang pedang di kotak pedangnya seraya bertanya dengan suara hikmat, apakah naga banjir dan kerabat mereka ini termasuk roh gunung dan roh air? Tukang perahu tua itu hanya menganggap pertanyaan naif dari anak laki-laki itu. Perahu kecil itu kini berjarak 1 kilometer dari Pulau Osmanthus, dan mereka akan segera tiba di atas bentangan terdalam palung naga banjir.
Melihat ke bawah, airnya begitu dalam sehingga mereka tak bisa lagi melihat dasarnya. Mungkin anak laki-laki itu merasa sedikit takut. Tukang perahu tersenyum dan menjawab, dahulu kala, naga-naga banjir dan kerabatnya dianggap sebagai makhluk kerajaan surga dan bumi. Namun, zaman telah berubah, dan situasinya pun berbeda. Anda tidak salah, makhluk-makhluk ini kini hanya dapat dianggap sebagai sebagian dari sekian banyak roh gunung dan air. Ia terkekeh sebelum melanjutkan, jangan takut, Tuan Muda. Pulau Osmanthus adalah pengunjung tetap di sini. Menurut catatan silsilah klan Van, salah satu leluhur kami bahkan menyaksikan pertempuran sengit antara dua pemurni ki tingkat baru lahir di daerah ini. Meskipun parit naga banjir ingin sekali bergerak, pada akhirnya, tidak ada satupun naga banjir yang melompat keluar dari air. Jadi, aturan yang melarang penumpang membuat suara keras sebenarnya hanyalah Pulau Osmanthus yang mencoba menakut-nakuti tamu biasa. Karena Tuan Muda adalah tamu Osmanthus, saya juga akan berhenti bersikap misterius di depan Anda. Jinsu melotot kesal ke arah tukang perahu tua itu. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa mengungkap rahasia klan Van dengan begitu cerobohnya? Tukang perahu tua itu mundur sedikit dan terus mengemudikan perahu kecil itu. Sesekali, ia mengambil segenggam manusia kertas dan kuda kertas seputih salju, lalu melemparkannya ke air. Selain itu, ada juga bangunan kertas dan kendaraan kertas yang dibuat dengan indah. Lalu, tiba-tiba, mata tukang perahu tua itu membelalak kaget saat ia menatap ke suatu tempat di depan mereka. Oh tidak, ada yang mencoba menjebak Pulau Osmanthus. Bibi Gui terbang ke perahu kecil dari istana Osmanthus di puncak gunung hampir bersamaan. Ia dan tukang perahu tua itu menatap perahu kecil di paling depan, dan ia jelas-jelas marah. Seseorang membawa keranjang Raja Naga dan menggunakannya untuk menangkap seekor naga banjir muda yang sedang bermain di perairan dangkal. Tukang perahu tua itu berdiri dan bertanya, mungkin Jiang Beihai sengaja membalas dendam. Mereka memilih untuk turun di tengah perjalanan, dan kami memerintahkan Ma Zi untuk diam-diam mengikuti mereka selama 10 hari penuh. Namun, Ma Zi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Atau mungkin seseorang dari klan Ding diam-diam membuat masalah. Tapi dari mana klan Ding bisa mendapatkan keranjang Raja Naga? Mungkin klan Fu. Klan Fu memang punya keranjang Raja Naga, tapi mereka tidak punya alasan untuk mempermainkan kita. Bibi Gui menggelengkan kepala dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, dan yang terpenting adalah menenangkan parit naga banjir. Kalau tidak, jika kita membuat marah para naga banjir di sini, bahkan para kultivator di 5 tingkat atas pun akan kesulitan membantu kita, betapapun mereka bersedia. Mereka juga akan tak berdaya. Ribuan orang di Pulau Osmanthus. Sial, apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah menatap kita. Jika ada yang berani melintasi langit sekarang. Raut wajah tukang perahu tua itu berubah tegas, dan ia segera memerintahkan, semuanya, segera kembali ke pulau. Para penyuling ki di Pulau Osmanthus, jangan terbang dan pergi tanpa izin. Kalau tidak, Palung Naga Banjir akan menganggap ini sebagai tindakan provokasi. Ma Zi, tolong tunjukkan kekuatanmu, jangan sampai tamu kita berpikir kita membesar-besarkan masalah. Ma Zi menghunus pedang dan melemparkannya ke udara dengan marah. Pedang itu secepat kilat, dan jelas lebih cepat daripada kecepatan para kultivator Golden Courtier yang terbang di angkasa. Namun, pedang itu hanya mampu terbang beberapa kilometer dari Pulau Osmanthus sebelum diremukkan dengan kuat oleh proyeksi cakar dari lautan awan. Pedang terbang itu langsung hancur berkeping-keping di angkasa. Ma Zi melemparkan pedang lain ke udara, tetapi hasilnya sama saja. Bibi Gui menoleh ke arah Jinsu dan Chen Pingan, lalu berkata dengan suara lembut, kalian berdua bisa kembali ke halaman Gui Mai dulu. Apapun yang terjadi, ingatlah untuk berpegangan erat pada akar pohon Osmanthus seolah hidup kalian bergantung padanya. Hanya dengan begitu kalian akan memiliki sedikit kesempatan untuk hidup. Dengan sekali hentakan kaki, Jinsu sudah meninggalkan perahu kecil itu dan kembali ke dermaga di Pulau Osmanthus. Ia berbalik untuk melihat ke belakang. Anak laki-laki muda dengan kotak pedang itu secara mengejutkan masih berada di perahu kecil, dan ketika dia akhirnya kembali, ada sebatang bambu di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Jinsu. Mungkin tongkat pemukulan naga benar-benar berguna, jawab Chen Pingan. Jinsu melirik Chen Pingan seolah-olah sedang melihat orang bodoh.
Ia lalu berbalik dan berlari menuju puncak gunung. Detik berikutnya, gunung itu runtuh dan bumi berguncang hebat saat seluruh Pulau Osmanthus tiba-tiba tenggelam lebih dari 300 meter. Bukan pulau itu yang tenggelam, melainkan permukaan laut beberapa kilometer di sekitar Pulau Osmanthus yang turun drastis. Menyusul perubahan mendadak ini, palung naga banjir yang awalnya terletak di bawah permukaan laut langsung tampak seperti barisan pegunungan tinggi yang mengelilingi ngarai. Semua naga banjir dan kerabatnya memusatkan perhatian mereka pada Pulau Osmanthus. Inilah arti sebenarnya dari arus bawah yang bergejolak. Bibi Gui melayang ke depan dan akhirnya berhenti di udara. Menggunakan bahasa yang terdengar kuno dan sulit dipahami, ia berkomunikasi dengan seekor naga banjir emas di kejauhan. Ekspresi dingin terpancar di wajah naga banjir itu. Subduing Demons, pedang yang ditempa oleh Sage Ruan Qiong, sudah bergema gelisah di dalam kotak pedang di punggung Chen Pingan. Berdasarkan saran Ruan Qiong, Chen Pingan harus melarikan diri sejauh mungkin jika ia bertemu dengan binatang sekuat itu. Namun, kemana Chen Pingan bisa melarikan diri saat ini? Dia tidak berlari ke puncak gunung untuk mencari perlindungan di halaman Guimai. Dia juga tidak berdiri diam dan menunggu kematian tanpa melakukan apapun. Chen Pingan melirik galah bambu di tangannya yang masih hijau subur bahkan setelah bertahun-tahun. Ia merenung sejenak, lalu memutuskan untuk duduk bersila dan meletakkan galah bambu di atas lututnya. Ia menggunakan jari-jarinya untuk menggosok simbol-simbol jimat yang berbeda dari simbol-simbol yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang asli. Mengandalkan ingatannya, Chen Pingan kemudian mengambil kembali penusuk angin dan salju pemberian Li Zisheng. Ketika ia meniupkan napas ke ujung kuas untuk membasahinya, ujung kuas tersebut berubah menjadi merah terang seperti telah dicelupkan ke dalam tinta pekat. Anak laki-laki kidal itu tersenyum dan meletakkan galah bambu di sebelah kirinya. Ia kemudian memfokuskan pikirannya dan mengangkat tangannya. Dengan kuas kaligrafi bertuliskan karakter, menulis seakan-akan dibantu oleh para dewa, ia mulai menuliskan pada tiang bambu apa yang disebut jimat pemotong kunci dari kitab penghindar kematian yang asli. Ini disebut melakukan upaya terakhir. Jika ini tetap tidak berhasil, maka ia tak punya pilihan selain menghunus pedang penakluk iblis, pedang yang ditempa oleh Sage Ruan Qiong. Ia harus meniru kemampuan luar biasa dari buku-buku kuno itu, membantai naga banjir layaknya para pendekar pedang abadi di masa lampau. Benar saja, jejak darah muncul di atas tiang bambu hijau subur setelah Chen Pingan selesai mengukir simbol-simbol jimat. Hal ini membuat anak muda itu sedikit lebih tenang, dan dia memegang tongkat bambu di tangannya saat dia melompat ke arah sebuah perahu tunggal yang mengapung di laut, yang belum ditambatkan ke pulau itu pada waktunya. Berdiri sendirian di perahu kecil itu, Chen Pingan menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan menepuk kedua sisi perahu. Perahu kecil itu melesat maju bagai anak panah. Chen Pingan menyandarkan tongkat bambu di bahunya, meraih labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, dan meneguk anggur. Di saat yang sama, ia bergumam dalam hati. Jimat kunci tebas. Apa itu kunci, dan apa itu tebasan? Lebih baik pedang abadi kuno menebas naga, dan lebih baik lagi mengunci naga seperti sumur kunci besi dari kampung halamanku. Mari kita lihat apakah memang begitu. Naga banjir dan kerabat mereka memenuhi lautan di sekitar Pulau Osmanthus. Jelas bahwa bencana besar akan menimpa mereka, begitu dahsyatnya sehingga bahkan makhluk abadi pun tak dapat menghindarinya. Namun, apa yang tampak dalam pandangan para penumpang di Pulau Osmanthus adalah pemandangan yang sangat riang dan gagah. Sebuah perahu tunggal perlahan-lahan hanyut ke depan. Seorang anak lelaki dengan tongkat bambu di bahunya dengan tenang meminum anggur.